Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dalam video kali ini akan menjelaskan tentang bagaimana cara penyihir berinteraksi dengan jin ataupun setan. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan tausiah dari guru kita, Syekh Ahmad Al-Misri. Tukang sihir, semoga Allah melaknatnya, menulis salah satu surat Al-Quran Al-Karim dengan huruf-huruf terpisah dan terbalik. Kadang-kadang disambung, kadang-kadang hurufnya dipisah, ya, dan terbalik, yaitu ditulis bagian akhirnya dulu, baru kemudian bagian awalnya. Setelah dia membaca mantra yang berbau syirik, sehingga jin pun datang, lalu dia menyuruhnya melakukan apa yang dia kehendaki atau apa yang dia inginkan. Itu mantra-mantranya apa? Jangan ada yang bertanya, bahaya nanti kalian, ya. Maka itu ada bacaan-bacaan tertentu, bertawassul, kadang-kadang menggunakan kata al-ajal, as-sa'a, as-sa'a, al-wahad, dan seterusnya, dan dihafal. Itu kadang-kadang menggunakan dan aqsamtu alaikum fulan, gitu, disebut nama jinnya, kemudian menghadirkan jin, lalu dia meminta apapun kepada jin, dan jin pasti akan melaksanakan perintahnya. Cara tanjim yang kita sebutkan, menyembah bintang. Cara tanjim, menyembah bintang. Dia menunggu bintang tertentu muncul, baru dia meminta tolong. Cara ini disebut juga ar-rasd. Ar-rasdi itu apa? Karena dengan cara ini seorang tukang sihir akan memantau munculnya bintang tertentu. Kan ada bintang-bintang tertentu, dia menunggu bintang tersebut muncul. Kalau bintang tersebut sudah muncul, kemudian berbicara dengan bintang tersebut dengan membaca mantra-mantra sihir. Ketika dia menunggu, menanti-nanti salah satu bintang, ketika bintang itu muncul, dia baca mantra-mantra kepada bintang tersebut. Selanjutnya membacakan mantra lain yang mengandung kesyirikan dan kekufuran kepada Allah. Setelah itu dia melakukan beberapa gerakan yang dia akui, gerakan-gerakan tersebut dapat menurunkan spiritual bintang-bintang, padahal sebenarnya hal itu merupakan bentuk penyembahan bintang tersebut selain dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia membaca, menunggu bintang tersebut muncul. Ketika bintang itu muncul, dia membaca mantra-mantra dan dia melakukan gerakan-gerakan tertentu. Dia merasa bahwa nanti ada ilmu dari bintang tersebut diturunkan kepada dirinya. Pada itu ada berbau kemusyrikan. Meskipun orang tersebut melakukan gerakan tersebut tidak menyadarinya. Kadang-kadang ya di luar, ya, sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Ini foto wanita itu dikunci pakai gembok nih. Ini gembok. Yang ini menggunakan kalau nggak salah rambutnya atau bekas bajunya. Ini rambut. Itu dipakein gembok. Artinya wanita itu digembok seumur hidupnya, nggak bisa kemana-mana. Ya. Dan digembok artinya biar tidak nikah dan seterusnya. Ya. Tidak punya keturunan dan lain sebagainya. Itu namanya cara al-athar. Memanfaatkan benda bekas pakai, benda yang digunakan oleh si pasien tersebut. Seperti wanita ini kan dia menggunakan, nih ada fotonya, dia menggunakan gembok. Dia gembok, ya, dibolongin, terus digembok tuh fotonya, dibacain mantra-mantra, wanita tersebut bisa tidak hamil, bisa tidak nikah, bisa dia menjauhi keluarga dan seterusnya. Tapi dia menggunakan bekas daripada wanita tersebut. Menurut cara ini, si penyihir akan meminta beberapa barang bekas pakai dari si pasien. Seperti apa? Sabut tangan, penutup kepala, seperti jilbab dan lain, atau peci, baju atau sepakat kain dan lain sebagainya yang masih berbau keringat si pasien tersebut. Syaratnya harus masih ada keringatnya, belum dicuci.
Kemudian si penyihir itu akan mengikat ujung sapu tangan itu. Dia mengikat ujungnya. Coba apa yang dia lakukan? Lalu mengukurnya sepanjang 4 jari. Dan sapu tangan itu dipegang dengan kuat. Lalu dibacakan surat At-Takatsur atau surat pendek lainnya dengan suara yang keras. Selanjutnya si penyihir itu membacakan mantra yang berbau syirik secara pelan. Berarti di luar dia baca ayat surat At-Takatsur, tapi di dalam dirinya dia membaca mantra-mantra yang berbau kemusyrikan. Kemudian memanggil jin seraya berkata, jika penyakit, wahai jin fulan, disebutin namanya, jika penyakit yang dideritanya itu, contoh ada orang sedang sakit, dia pakai jilbab, dia ngambil jilbabnya, ujungnya diikat dan dipegang dengan kencang. Lalu dia memanggil jin, wahai jin, jika penyakit yang dideritanya itu disebabkan oleh jin, maka pendekkanlah sapu tangan ini atau kain ini. Dan jika penyakit itu akibat kedengkian, hasud, maka panjangkanlah sapu tangan itu. Berarti yang pertama, kalau dia ketika mengikat ujungnya, dia memanggil jin dengan kencang, maka dia bilang apa? Jika yang dideritakan penyakit oleh fulan ini karena jin diguna-guna, maka pendekkanlah sapu tangan ini. Tapi kalau dideritanya karena dengki orang hasud, maka panjangkanlah sapu tangan ini. Dan jika penyakit itu termasuk dari bagian kedokteran, tuh bayangkan, sampai dia bisa tahu ya, berarti jin sudah disebut, dengki sudah disebut, hasud, ketiga dokter. Maka hendaklah kalian membiarkan sebagaimana wujudnya, artinya tidak panjang, tidak pendek, diamkan aja begitu. Kemudian tukang sihir itu akan mengukurnya sekali lagi. Jika dia mendapatkan sapu tangan itu terlalu panjang, melebihi 4 jari, maka si penyihir itu akan mengatakan Anda terkena penyakit dengki. Dia bisa tahu. Dan jika sapu tangan itu pendek, maka dia akan mengatakan Anda ini telah dirasuki jin atau diguna-guna. Dan jika dia mendapatkan sapu tangan itu seperti adanya, artinya tidak panjang, tidak pendek, maka 4 jari maksudnya, maka dia akan mengatakan tidak ada masalah dengan diri Anda, silahkan berkonsultasi ke dokter atau berobat ke dokter. Itulah cara jin atau cara si tukang sihir menghadirkan dan mendatangkan jin kepadanya agar dia bisa meminta tolong kepada jin tersebut. Demikian tausiah dari guru kita Syekh Ahmad Al-Misri. Semoga kita terhindar dari tipu daya jin maupun setan, dan hanya kepada Allah lah kita meminta dan memohon pertolongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.